Nah pertanyaannya, kenapa di Aceh bisa terjadi gesekan dengan masyarakat? Nah disinilah kesalahan pemerintah kita. Kok pengungsi ditempatkan di tengah masyarakat? Pengungsi itu cari tempat yang terpisah, saudara, luas, dipagar, biar mereka pengungsi hidup di sana. Dulu waktu perang Vietnam, saudara, puluhan ribu pengungsi Vietnam ditampung di Pulau Galang di Indonesia. Itu satu Pulau Galang itu Pulau Galang itu setelah Pulau Rempang yang kemarin ribut-ribut. Itu satu pulau semua orang Vietnam. Mereka tinggal di sana belasan tahun sampai perang Vietnamnya selesai. Begitu perang Vietnam selesai, Pak Harto minta kepada Vietnam, ambil kembali itu rakyat Vietnam pulang ke negerinya dan jamin keamanannya, nggak boleh diganggu. Dipulangkan ya ikhwan, pulang. Kalau Anda ke Batam, jalan-jalan ke Pulau Galang, itu jadi tempat wisata. Anda bisa lihat di sana bekas-bekas pengungsi, saudara. Bisa. Nah kalau pengungsi Vietnam yang bukan Islam, bisa kita bantu, bisa kita jaga sepulau. Kenapa pengungsi Rohingya yang Muslim kita usir? Islamic Brotherhood Television. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji dan bersyukur hadirat Allah SWT yang mana sampai pada siang hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, walafiat, nikmat panjang umur dan nikmat lainnya sehingga kita berhadir di tempat mulia ini kediaman daripada guru kita, Imam Besar Umat Islam, Mukarram Al-Habib Rizik Syihab. Maksud saya, nama saya Muhammad Saleh Habib. Muhammad Saleh. Saya dari Kelurahan Makassar dan perlu saya berikan Jakarta Timur, betul Habib. Saya ketua DKM Masjid namanya Masjid Al-Muminin di Kabupaten Makassar. Pertama yaitu saya masuk di sini ingin bersilaturahmi, ingin mengenal Habib lebih jauh Habib, seperti apa sih Habib. Kemudian kami juga ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kami juga mengharapkan doa dari Habib sebagai ketua DKM Masjid. Kami mohon Habib mendoakan kami di dalam mengurus rumah Allah, masjid, diberikan kemudahan, kelancaran, baik itu kemajuan daripada majelis zikirnya, majelis ilmunya, majelis taklimnya, dan peribadatan lainnya. Saya mohon doanya Habib. Kemudian pertanyaan saya Habib, menyikapi daripada warga Rohingya yang di Aceh, itu Habib, itu kan beritanya sepertinya kok banyak mahasiswa Islam itu sendiri seperti memusuhi saudaranya sendiri itu Habib. Pernah saya baca beritanya di sebuah artikel, katanya dulu Rohingya itu pernah menjadi pengkhianat di negaranya, sehingga warganya dimusuhi lah di sana. Sampai dulu bahkan saya pernah lihat betapa penganiayaan, penindasan, penganiayaan terhadap saudara-saudara kita muslim di sana itu sangat memperhatikan. Itu saya yang mau saya tanya Habib, bagaimana sih sebenarnya saudara kita di Palestina ini di Aceh menyikapi agar nih saudara kita di sini juga memahami dan kita bisa menempatkan sikap kita terhadap saudara kita. Itu saja Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahibail kiram, soal Rohingya. Dari pertama kali terjadinya masuknya pengungsi Rohingya ke Indonesia, khususnya ke Aceh, FPI Aceh sudah mengawal mereka sejak awal masuk. Bahkan pada saat awal masuk mereka ditolak, dan FPI Aceh yang bergerak sampai mereka diterima dan mereka ditempatkan. Nah, jadi dan sikap FPI Aceh maupun FPI Pusat sampai hari ini tidak berubah. Kita membela Rohingya dan melindungi pengungsi Rohingya. Itu satu. Yang kedua, apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, ya kawan, yang dari Kampung Makassar, soal sikap mahasiswa dan lain sebagainya, ini mahasiswa termakan hoax. Berita-berita dusta, berita-berita bohong. Dan sekaligus perilaku mahasiswa saat menyerbu tempat bermukimnya daripada para pengungsi dengan membentak, menghardik, mengusir, ini sangat memalukan. Dan tingkat memalukannya bukan hanya di Indonesia, di dunia. Sampai Palestina ikut protes. Bagaimana itu Indonesia? Kami ini pengungsi, kami merasakan penderitaan pengungsi. Kok saudara kami pengungsi di Indonesia diusir?
Jadi itu peristiwa sangat memalukan. Tapi ala kulli hal sudah terklarifikasi, para mahasiswanya akhirnya minta maaf dan turun kembali dan mengantar kembali itu pengungsi ke tempatnya. Dan belakangan setelah dikejar oleh para jihadis media kita, saudara, kan kita banyak mujahid media, saudara, medsos. Nah, mujahid medsos mencoba mengungkap kenapa berita hoax ini menyebar. Ujung-ujungnya, saudara, buzzer yang menyebarluaskan. Ada kepentingan apa? Ada kepentingan politik di sana, saudara. Nah, mereka ingin menunjukkan, saudara, bahwa yang namanya pendatang itu perusak. Nah, jadi jangan pernah, saudara, biarkan pendatang itu tinggal di Indonesia, apalagi mimpin Indonesia. Paham ya? Ini politik, tapi tega, jahat. Politiknya kotor, konyol, saudara, dengan mengorbankan pengungsi Rohingya. Nah, tapi saat ini itu sudah diatasi. Nah, yang ketiga perlu saya sampaikan, pengungsi itu, saudara, itu bukan negara kita yang ngurus. Di seluruh dunia pengungsi itu diurus oleh satu badan yang namanya UNHCR. UNHCR ini, saudara, ini saya mengejaknya dengan bahasa Indonesia ya, UNHCR, saudara. Nah, jadi ini satu badan yang mengurus pengungsi yang di bawah daripada payung PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan ada dananya besar. Pengungsi itu, saudara, kalau PBB minta, Indonesia, ini ada pengungsi, kau urus. Itu yang bayar PBB. Bukan dari APBN kita. Bukan dari duit kita, saudara. Nah, nanti PBB minta laporan, berapa orang pengungsi di sana? Berapa uang makannya sehari? Makan pagi, makan siang, makan malam. Itu semua ditanggung oleh UNHCR, saudara. Nggak ada pemerintah ngeluarin duit. Cuman pemerintah menyediakan tempat. Nah, pertanyaannya, kenapa di Aceh bisa terjadi gesekan dengan masyarakat? Nah, disinilah kesalahan pemerintah kita. Kok pengungsi ditempatkan di tengah masyarakat? Pengungsi itu cari tempat yang terpisah, saudara, luas, dipagar, biar mereka pengungsi hidup di sana. Dulu waktu perang Vietnam, saudara, puluhan ribu pengungsi Vietnam ditampung di Pulau Galang di Indonesia. Itu satu Pulau Galang itu Pulau Galang itu setelah Pulau Rempang yang kemarin ribut-ribut. Itu satu pulau semua orang Vietnam. Mereka tinggal di sana belasan tahun sampai perang Vietnamnya selesai. Begitu perang Vietnam selesai, Pak Harto minta kepada Vietnam, ambil kembali itu rakyat Vietnam pulang ke negerinya dan jamin keamanannya, nggak boleh diganggu. Dipulangkan ya, kawan. Pulang. Kalau Anda ke Batam, jalan-jalan ke Pulau Galang, itu jadi tempat wisata. Anda bisa lihat di sana bekas-bekas pengungsi, saudara. Bisa. Nah, kalau pengungsi Vietnam yang bukan Islam bisa kita bantu, bisa kita jaga sepulau. Kenapa pengungsi Rohingya yang Muslim kita usir? Nah, kira-kira jelas ya. Jadi jangan mereka ditempatkan di tengah masyarakat. Nanti kan ada kelas budaya, tradisi, kan beda itu. Mungkin bagi kita nggak sopan, bagi dia mungkin sopan. Nah, supaya tidak ada clash seperti ini, saudara, bisa taruh mereka di pulau mana. Nanti pemerintah Indonesia mesti tegas. Tegur itu pemerintah Myanmar. Kenapa kau punya rakyat kau usir? Kenapa mereka bisa lari? Kalau kalian tidak tekan, kalian tidak tindas, kalian tidak bunuh, nggak mungkin mereka lari. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Tekan. Dulu Pak Harto begitu, saudara. Filipina ditekan, saudara. Thailand ditekan, saudara. Nah, dulu Pak Harto berani, betul-betul jenderal. Datang, ditekan. Kenapa begini? Ayo kembalikan itu, semua pengungsi yang ada. Nah, sekarang mesti begitu. Myanmar, ciptakan keamanan. Ini pengungsi ada ratusan ribu nih di Indonesia. Kami mau kembalikan mereka ke Myanmar. Tekan pemerintahnya. Kan sama-sama negara ASEAN, saudara. Nah, kalau udah aman, ada jaminan, kembalikan ke sana. Jadi bukan kita ujuk-ujuk main ngusir. Jangan, ini mainan buzzer ini. Gara-gara politik tega, jahat ini buzzer ya, kawan. Mereka tuh cari makannya dari situ, saudara. Tujuan mereka memframe. Tahu memframe ya, dia memframing gitu bahwa pendatang perusak. Udah begitu ya, kawan. Pendatang perusak. Makanya jangan kasih kesempatan pendatang itu tinggal di Indonesia, apalagi mimpin Indonesia. Nah, kan dikit-dikit kan ada calon dikatain pendatang dulu ya, kawan. Awas tuh ada pendatang, awas tuh ada orang Yaman tuh, awas tuh ada Arab tuh memimpin. Kan begitu, saudara. Dia menunjukkan pendatang tuh nggak ada yang bagus. Ini politik. Maka itu kita ingatkan kepada para buzzer, stop kejahatan kalian. Jangan usik itu pengungsi-pengungsi Rohingya. Jadi sikap FPI nggak berubah. Sampai hari ini kita membela pengungsi Rohingya. Bahkan
Saudara, kami bekerja sama kembali dengan Mercy, saudara, dan alhamdulillah Pak Yusuf Kala juga menjadi lokomotifnya, saudara, berhasil membangun rumah sakit Indonesia di Myanmar. Untuk siapa? Untuk Rohingya dan untuk seluruh bangsa Myanmar. Dan Anda perlu ketahui bahwa Rohingya itu penduduk asli negeri Arakan. Yang sekarang kita sebut Myanmar, Bima. Mereka penduduk asli. Wajah mereka memang seperti wajah Bangladesh. Mereka bukan Bangladesh. Di perbatasan, saudara. Perbatasan Bangladesh dengan Myanmar. Dulu ada satu negara Islam, Kesultanan Islam, namanya negeri Arakan. Saudara, Islam, pemimpinnya Islam, menterinya Islam. Saudara, wajah mereka seperti orang-orang Bangladesh. Tapi mereka bukan Bangladesh, bahasa mereka beda, saudara. Nah kemudian mereka dikup oleh pemerintah Myanmar. Nah kemudian mereka dibunuh, diperkosa, masyarakat nyerbu, didukung oleh tentara. Saudara, nah jangan kita usir mereka, jahat betul kita usir mereka. Nah, terus ada yang alasan begini, ya tapi mereka makannya enak banget. Sehari 3 kali pakai ayam, pakai daging. Orang Indonesia yang miskin nggak bisa makan begitu. Makan itu dari PBB. Kalau ente mau sama makan begitu, ya ente jadi pengungsi dulu. Kira-kira jelas gak? Lah kan kita bukan pengungsi. Kira-kira jelas gak? Kalau mau makan pakai ayam, ya minta sama pemerintah. Sudah minta bansos yang banyak, beli ayam. Ini kok ngiri sama apa? Sama pengungsi. Pengungsi itu bukan dari pemerintah kita. Makannya standar PBB. Makanya kan makannya pakai ayam tiap hari, pakai daging, saudara. Nanti ada yang ngadu-ngadu, itu pengungsi makannya enak, bangsa kita banyak yang miskin. Ditampilin orang kita yang lagi kelaparan. Ini namanya adu domba antara pengungsi dengan penduduk negeri. Jahat tidak? Nah, jadi kira-kira jelas ya. Nah, ini FPI tahu begini karena kita dari awal kita yang terima. Saudara, maka itu kita minta kepada pemerintah Rohingya cariin pulau lagi kayak dulu ya, Pak. Kayak pengungsi Vietnam. Carikan pulau, taruh di situ biar PBB yang ngurus, nggak mengganggu masyarakat. Nah pemerintah lakukan langkah-langkah diplomatik, tekan itu pemerintah Myanmar, jangan sampai umat Islam di sana dibantai. Kalau perlu ancam, kalau kau masih bantai umat Islam, kita akan lapor ke pengadilan internasional. Anda jadi penjahat perang, Indonesia mesti berani, saudara. Makanya mudah-mudahan ke depan dapat presiden yang berani, ikhwan, yang bisa melindungi daripada umat Islam, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Insya Allah. Baik.